Sanggar Seni Gedong Songo itu tidak hanya membuat karya, tapi kadangkala juga ada pelatihan-pelatihan, ya. Karena apa? Pelatihan itu penting. Ketika kami akan membuat patung, nah, karyawan-karyawan saya itu juga siswa-siswa saya. Karena dulu pernah belajar di sanggar, sehingga dia sekarang sudah mulai mampu dan layak untuk membuat karya, ya kita bersama-sama berdiskusi, ya. Salah satu contoh akan membuat patung yang ada di lokasi Semarang di sana. Di sana juga ada kolam renang, ya. Sebelum kamu masuk ke kolam renang itu ada sesuatu patung simbol Jawa Tengah, yaitu burung kepodang. Tapi kami ekspresikan dan kami bentuk agar olahraga itu kan simbol penyemangat, ya. Maka tidak hanya sebuah patung burung saja, tapi simbol burung yang gerakannya menyerupai api, ya. Meskipun itu burung kepodang, ya, tingginya 9 meter waktu itu, ya. Nah, tentunya rekan-rekan sanggar yang mengerjakan itu sebelumnya juga kami briefing, ya. Kami ajak wawancara dulu bagaimana teknisnya, berapa hari waktunya, itu kan menentukan, ya, karena ditarget. Sehingga memenuhi persyaratan dan simbol olahraga maupun ciri khas Jawa Tengah waktu itu, ya. Kapan-kapan kamu lihat di sana, ya. Tidak hanya patung itu saja di Jawa Tengah, dan kami di Sanggar juga membuat karya-karya yang ada di beberapa wisata yang ada di Kabupaten Semarang, ya, terutama di wilayah Gedong Songo dan sekitarnya, ya. Mengapa saya selalu berkata Gedong Songo? Ada apa itu cerita Gedong Songo tentang Kabupaten Semarang? Karena Gedong Songo adalah merupakan daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Semarang, yaitu candi, ya. Candi itu dibuat pada abad ke-8, ya, zamannya Ratu Sima, ya. Maka dari simbol-simbol itulah, dari patung-patung itulah, dari relief-relief itulah kami buat agar apa? Agar generasi muda mengerti tentang apa itu simbol, ya. Apa itu baru kelintring dan ceritanya itu seperti apa, ya. Tidak ceritanya ular yang besar saja baru kelintring, tapi ketika dia bertapa menuju kesempurnaan, berubah menjadi manusia. Itu yang menjadi filosofi Kabupaten Semarang, ya. Perubahan menuju kesempurnaan. Setelah apa? Setelah melalui proses pertapaan. Pertapaan itu juga perjuangan, ya. Maka kami juga menciptakan batik Kabupaten Semarang yang dinamakan batik Lumintu, ya. Nah, kami tunjukkan. Nah, contohnya ini, ya. Ini batik Lumintu yang dipakai khas Kabupaten Semarang, ya. Bentuknya juga ada cerita-cerita legenda. Di sini ada naga, ada candi, gitu. Ada serumpun bambu. Ya. Serumpun bambu itu apa? Mempertandakan keluarga yang saling asah-asih asuh, memperkuat keberadaannya. Ya, akar-akarnya itu saling menyatu. Ya, nah inilah gambaran filosofinya. Ada apa ini? Ini tidak hanya bunga kopi saja yang ada di Kabupaten Semarang, ya, tetapi
Ada simbol-simbol juga. Di sini ada simbol apa ini? Segitiga-segitiga naik ke atas ini. Ini simbol pamor, ya. Pamor junjung derajat namanya, ya. Nah, pamor junjung derajat itu apa, ya? Dan sebagai simbol apa? Nah, ini ada hubungannya dengan nilai-nilai budaya yang lain, terutama tosan aji atau keris, ya. Dan ini ada simbol juga kul buntet. Kul buntet itu sebagai simbol menghalau keburukan, ya, agar terhindar dari petaka. Junjung derajat simbol apa? Simbol menuju kesempurnaan, ya, menuju kesempurnaan, agar semakin lama kita berjuang menuju kesempurnaan, ya. Inilah simbol-simbol yang kami buat dan kami ciptakan untuk busana khas Kabupaten Semarang, batik Lumento, ya, seperti ini. Ada yang warnanya merah dan putih, tapi kalau warna yang putih dan hitam ini memang khusus untuk saat-saat tertentu, dipakai saat-saat kapan peristiwa memperingati sesuatu yang harus dihormati. Misalkan apa? Misalkan ketika ulang tahun Kabupaten Semarang, ya, para pejabat, ya, dan guru-guru terutama, ya, itu memakai seragam ini. Nah, untuk apa? Untuk kirab budaya, ya. Ya, ini batiknya. Kalau tentang kegiatan Sanggar Seni Gedong Songo, memang kami senantiasa bersedia membantu kapanpun dan dimanapun bila memerlukan. Kami siap, khususnya di Kabupaten Semarang, ya. Nah, ini adik-adik generasi muda, kami harapkan semangatlah mencari dan mengerti akan nilai-nilai budaya kita. Karena di balik nilai-nilai budaya itu ada tuntunan filosofi, ya. Filosofi apa yang harus dilestarikan dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan apa? Seperti tadi, perilaku, ya, saling asah, asih, asuh. Agar apa? Agar kita menjadi masyarakat yang rukun, tentram, dan damai. Sanggar ini didirikan tahun 75, ya, 75. Sejak saya masih sekolah waktu itu, ya. Dan sejak saya sekolah itu saya sudah mempunyai karya, Mas, ya. Meskipun membuat patung di tingkat sekolahan saja, ya, tapi berkembang sehingga sampai beranjak dewasa menjadi berkah. Karena apa? Saya sering mengerjakan patung-patung dan melukis, ya. Dan itu menjadi berkah bagi kami sehingga sampai dewasa ini. Nah, kamu sebagai generasi muda, hendaklah kamu giat menuntut ilmu. Apa yang ditugaskan kamu, hendaklah kamu indahkan tugas-tugas ini. Harapan kami adalah untuk kalian bersama, khususnya generasi muda dan pada umumnya. Karena pelajarilah nilai-nilai budaya Nusantara, ya, khususnya, ya. Ini sungguh akan memberikan berkah. Karena di balik kebudayaan, di balik karya seni itu bisa membuahkan berkah bagi kalian, ya. Sungguh tidak hanya secara fisik saja, tapi non fisik. Mengapa saya bicara non fisik? Karena di balik itu ada sesuatu yang tidak bisa diterjemahkan, yaitu apa? Iman, ya. Dengan kamu menggali nilai-nilai budaya, kepercayaan kamu terhadap Tuhan Yang Maha Esa semakin erat, dan nantinya kamu akan semakin menyatu dengan alam ini untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi siapapun, ya. Mudah-mudahan hal ini dimengerti dan kamu laksanakan dalam kehidupanmu.
Terima kasih, salam budaya, salam Nusantara, salam sejahtera. Terima kasih.